Yang terhormat Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, yang kami hormati para penyuluh fungsional, yang kami hormati Dewan Penilai, dan yang saya banggakan, saya cintai teman-teman penyuluh agama Islam Kabupaten Purbalingga. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan karya tulis saya yang berkaitan dengan metode penyuluhan baru. Tema yang saya ambil adalah urgensi transformasi informasi Islami melalui media sosial. Langsung saja bahwa yang sebagaimana kita tahu, urgensi adalah sesuatu yang mendesak atau sangat penting. Kemudian transformasi adalah sebuah perubahan. Sebagai gambaran, ketika saya melihat Pak Kuseri, bagaimana kemudian mentransformasikan keberadaan Bapak Kuseri menjadi sebuah catatan sehingga bisa diinformasikan kepada orang lain. Itu transformasi. Atau kita mendapatkan data dari kitab, Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian kita rubah data yang kita temukan dalam bentuk catatan atau yang sering kita buat menjadi flyer atau kajian keagamaan dalam bentuk video. Itu namanya mentransformasi data yang kita miliki menjadi sebuah catatan atau informasi yang sudah dikemas dan siap disajikan atau diinformasikan, dipublikasikan kepada orang lain. Itu transformasi, merubah data menjadi sesuatu yang bisa diberikan atau diinformasikan kepada orang lain. Kalau transformasi informasi Islami, lanjut Pak. Transformasi informasi Islami berarti ya melakukan perubahan atau merubah data-data yang berkaitan dengan intinya adalah nilai-nilai Islami, ya, menjadi bentuk itu tadi data yang siap diinformasikan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui media sosial. Karena tadi disampaikan juga oleh Pak Kepala bahwa al-akil ayakuna arifan bisa benih, bahwa orang yang berakal adalah yang tahu bagaimana menghadapi perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman di era modern saat ini atau yang sering kita sebut sebagai era digital, era teknologi informasi dan komunikasi, ini tentu kemudian menuntut kita sebagai penyuluh agama Islam untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Maka kemudian yang saya maksud transformasi informasi Islami melalui media sosial adalah data-data atau keilmuan yang kita miliki yang masih tercatat di dalam kitab yang kita punya, kemudian kita kemas dalam sebuah catatan-catatan yang sederhana, flyer atau lain sebagainya, atau kajian video pendek, ya, konten lah istilahnya zaman sekarang. Nah, setelah kita kemas, kemudian kita sosialisasikan, kita upload di media sosial. Itu berarti kita sudah mengikuti atau merespon adanya perkembangan zaman. Itu transformasi informasi Islami. Nah, jadi maksud daripada tulisan yang saya buat adalah harapan penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama semuanya aktif di media sosial sebagai bentuk bahwa kita mengikuti perubahan atau perkembangan zaman, sehingga kalau dulu ketika kita menyampaikan informasi keagamaan atau keislaman hanya di majelis-majelis taklim saja bersama ibu-ibu, bapak-bapak dan lain sebagainya, namun di saat sekarang ini tentu tidak cukup hanya itu. Kita harus memanfaatkan media sosial yang ada, karena saya yakin dengan cara yang tersebut maka penyuluhan kita atau informasi-informasi yang ingin kita sampaikan itu akan lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kemenak, bukan hanya orang di Indonesia saja, kemungkinan orang luar juga bisa melihat atau membaca tulisan-tulisan kita kalau mereka paham tadi ya.
Sudah 2 menit. 2 menit lagi. Langsung saja Pak pada yang terakhir, kesimpulan. Nah, rumusan masalah dari karya tulis yang saya buat adalah pertama, apakah penyuluh agama Islam sudah mengembangkan dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyuluhan secara umum? Sudah, meskipun belum maksimal. Karena kalau kita lihat yang aktif di Facebook, di YouTube itu baru ya beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah penyuluh agama Islam memanfaatkan media sosial tersebut, lalu bagaimana caranya melakukan penyuluhan agama Islam, artinya dalam mentransformasi informasi Islami di era digital tersebut. Nah, maka caranya ya antara lain kemudian kita membuat tulisan yang mudah dibaca, singkat, flyer atau tulisan yang lain atau konten-konten yang singkat namun padat, kemudian kita upload di media sosial. Di media sosial itu adalah caranya, cara melakukan penyuluhan di media sosial. Nah, langsung mau Pak, nanti kelamaan. Terus Pak, terakhir mawon. Lanjut kelamaan terus. Iya, lanjut Pak, media sosial sudah tahu. Kesimpulan. Kesimpulan aja Pak, terakhir. Tarik langsung kesimpulan. Nah, jadi yang saya maksud urgensi transformasi informasi Islami adalah pentingnya kita mengubah bentuk berita yang data yang kita temukan itu tadi, dari data-data yang kita lihat atau kenyataan yang ada atau kita baca menjadi sebuah informasi baik dalam bentuk tulisan atau video kajian, sehingga siap untuk dibagikan atau dipublikasikan atau diinformasikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, secara umum tadi sudah saya sampaikan, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga sudah memanfaatkan media sosial dalam penyuluhan, meskipun belum semuanya atau belum maksimal. Kemudian cara-cara yang dilakukan tentu adalah dengan membuat konten kajian atau tulisan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, matur gugung karena pertama saya